Saya Wisnu Hasanuddin. Dan saya Dinda Khaira. Balik lagi dalam program Pinyusi, bahas berita dan juga opini. Timnas Indonesia U23 gagal meraih posisi ketiga di Piala Asia U23 2024 karena kalah dengan Timnas Irak dengan skor akhir 1-2. Laga itu juga menjadi perebutan tiket lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024. Bagi Irak, kemenangan tersebut tentunya meloloskan mereka langsung ke putaran final di Olimpiade 2024 di Paris. Sementara Indonesia kini harus berjuang lewat playoff melawan tim peringkat 4 Afrika, Guinea, pada 9 Mei mendatang. Wih, menarik. Menarik nih, Din. Kemarin nonton nggak, Din? Kemarin Indonesia. Gue nggak nonton sih, cuman emang sedih sih ngelihat berita. Cuman ya namanya kompetisi ya Kak ya. Iya. Kalau nggak salah tuh skornya 2-1 ya. Iya, Indonesia sempat unggul pada menit ke-19 lewat gol Ivar Jenner. Oke. Yang kemudian akhirnya dibobol lagi sama Zaid Tahsin dan Ali Jassim. Nah, tapi kalau nggak salah tuh coach Shin Tae-yong tuh ngeluarin statement ya, ini ya. Gimana tuh kalau boleh tahu? Katanya dia udah ngucapin selamat nih sama si timnasnya Irak. Okay. Cuman ya tentu aja sedih sih. Tapi dia masih punya kesempatan sekali lagi untuk Olimpiade katanya Indonesia. Berarti memang coach Shin Tae-yong tuh memang respect-nya tinggi juga. Jokowi ya? Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi juga. Gimana tuh Pak Jokowi? Pak Jokowi juga ngepost tuh di Instagram ya, katanya dia kayak Indonesia dia mengapresiasi Indonesia masuk semifinal ini. Iya, memang segitu juga memang udah hebat lah ya. Udah hebat. Karena kan perjuangannya cukup ya lumayan sulit ya. Iya, sulit. Karena kan pertama kita ketemu Korea Selatan. Wah, itu memang sulit banget ya. Terus Uzbekistan. Maaf. Uzbekistan. Beberapa negara dalam pekan terakhir dilanda panas ekstrim hingga menyebabkan beberapa sekolah diliburkan. Seperti di negara Thailand, saking ekstrimnya cuaca panas mengakibatkan 30 orang meninggal dunia. Di mana suhu panasnya mencapai 50 derajat Celcius. Selanjutnya juga ada di Kerala, India, 2 orang meninggal dunia karena panas ekstrim ini. Di India mencapai 41 derajat Celcius dan meningkat mencapai 5,5 derajat Celcius, mengakibatkan 2 orang pun meninggal dunia. Wah, ini memang beberapa pekan tuh lumayan panas ya? di Asia Tenggara. Jadi itu gimana? Jadi itu memang di Thailand ya, di Thailand tuh hampir 30 orang ya. Sampai 30 orang itu meninggal dunia gitu ya. Nah, menurut tuh Din, kalau misalnya tuh ini kan cukup tinggi ya, tadi 5,3 Celcius, itu kan cukup panas ya. Nah, sedangkan kalau misalnya manusia itu bisa bertahan sampai berapa Celcius sih panasnya? Manusia itu bisa bertahan di suhu panas itu sekitar 31 derajat Celcius. Yeah, berarti itu nggak bisa lebih dari itu. Dan ini hampir melebihin ya. Oke. Dan nah ya, untuk sedangkan lingkungan panas ya, panas kering gitu, jadi 30 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius ya. Jadi kan tetap aja masih tinggi tuh di 5,3. Bahkan tuh ya, ada 2 orang tuh meninggal dunia tadi kan ya, di Kerala India itu ya. Nah, ini juga disebut heat wave atau gelombang panas yang merupakan suatu periode cuaca panas ekstrim berkepanjangan. Dan peningkatan suhu udara melebihi rata-rata tanpa jeda selama 5 hari. Wah, 5 hari itu panas. Panas banget gitu. Terus kan beberapa sekolah juga ditutup tuh Din. Karena saking saking panasnya gitu kan, berbahaya kan. Itu belajarnya di mana? Apakah belajar online kayak? Nah, kalau itu kurang tahu saya. Anda menjebak saya. Di keluar materi. Oke, lanjut. Berita selanjutnya Dinda. Gayus Lumbun, Ketua Tim Hukum PDIP, berharap MPR tak melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Lantaran Presiden Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 2024 itu memulai kontestasi dengan kecurangan. PDIP melayangkan gugatan ke PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Namun, dalam putusannya, MK mengaku semua tuntutan dan dalil pemilu curang yang dialamatkan kepada Prabowo dan Gibran tak dapat dibuktikan. Waduh, ini memang agak-agak gimana ya, karena mungkin calonnya
gagal kali ya. Tapi dia ngotot banget sih Kak si PDIP ini ya, kayak pantang menyerah gitu. Udah dia katanya menyalak menjadi oposisi, sekarang dia bilang nggak terima untuk dilantik ya. Iya. Nah, ini kata Gayus juga ya. Jadi MPR tuh wadahnya seluruh rakyat mempunyai keabsahan berpendapat. Itu ada di sana diwakili gitu. Nah, itu gimana tuh maksudnya? Dia tuh minta, kan dia rakyat ya, jadi dia pengen tuh berpendapat juga kalau ya ini tuh curang. Jadi dia pengen berpendapat kalau sebenarnya Mas Gibran sama Pak Prabowo ini nggak bisa gitu. Oh berarti dia tuh pengen ngeluarin pendapat juga bahwa ya ini masih belum belum sah lah, belum terima dia sebenarnya. Padahal udah disahkan ya sama MK ya. Tapi MK-nya kan nggak bisa dibuktikan ya kata. Iya betul. Terus juga si Gayus juga menuding Komisi Pemilihan Umum telah melakukan perbuatan melawan hukum lantaran meloloskan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya, gini ya. Kadang memang yang kalah itu suka lebih ada gerakan tambahan. Terkadang seperti itu dia. Ya. Yang menang ya memang terkadang diem aja. Saya bukan pendukung kanan kiri gitu ya. Jadi tapi saya melihat ini berdasarkan Mahkamah Konstitusi udah jelas bahwa nggak ada itu kecurangan-kecurangan yang disematkan kepada Pak Prabowo dan Gibran. Tapi masih aja ya kayak, masih, ya. Aduh ini gimana sih kayak panik banget. Ya, tapi memang namanya kompetisi ya kan menang kalah wajar. Kita balik lagi ke tadi kan Indonesia ya buktinya Sintayong juga ya mengucapkan selamat ya seharusnya ya. Sedih mah sedih cuman selamat ya. lah. Ya kalau memang mau jadi oposisi nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah, oke? Alat kontrasepsi berserakan di RTH atau ruang terbuka hijau di Jalan Tubagus Angke, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, Hardianto Knet, pun geram atas aksi yang dilakukan oknum di tempat terbuka seperti ini. Nah, ini lagi ramai banget nih, lagi viral banget. Jadi tuh kontrasepsi alat kontrasepsi itu berceceran Itu bekas apa baru gitu? Itu bekas kayak masih ada tuh saljunya gitu cuy. ya kayak masih ada gitu kayak jadi banyak yang dugaan Satpol PP itu ada tempat prostitusi gitu. Tapi setelah pagi-pagi itu di dekat sana. Di titik itu di RTH itu, tapi di saat pagi hari tuh kayak kosong gitu, makanya tadi anggota DPRD tadi kayak dia tuh kayak pengen ini coba diperiksa gitu ya Satpol PP, coba tindak tegas kasus-kasus seperti ini. Nah sebelumnya juga nih ya Din, jadi kasus kayak gini nggak cuma ada terjadi di Grogol ya, ada juga terjadi di hutan Kota Cawang, Jakarta Timur. Jadi tuh sama berkumpulnya kegiatan seksual. Jadi tuh banyak ditemuin kayak alat-alat seksual dan alat kontrasepsi itu. Jadi udah mulai berani gitu ya. Tapi kenapa nggak dibuang di tempatnya? Kenapa harus di ruang terbuka? Kayak nggak ada tempat lain aja. Ya mungkin karena kan sebenarnya kan terburu-buru gitu. Bukan, saya nggak tahu kalau terburu-buru ya. Tapi ini bicara memang kan ada beberapa tempat yang dimanfaatkan untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya untuk dijadikan. Itu secara ilegal? Ilegal pastinya. Prostitusi itu ilegal gitu ya. Oke, cukup sekian berita pada pekan ini. Pantau terus website pinusi.com dan juga YouTube pinusi.com. Dan jangan lupa saksikan terus program Pinusi, bahas berita dan juga opini.